Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana. Saya dari PGMI kelas 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar dan materi matematika. Mana tugas dari ujian akhir semester tersebut membahas dari 5 materi. Nah, kalau penasaran, yuk saksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama itu adalah satuan berat dan satuan luas. Yang pertama, satuan berat yang akan saya bahas dulu. Misalnya saya mengambil contoh, misalnya A 49 Cg centigram, Cg itu centigram, titik-titik ke dekagram. Nah, pertamanya kita tulis dulu penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, terus kita jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 9. Nah, angka satuan ini terletak pada angka 9. Nah, jadi angka 9 ini sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang sentigram. Di sini dimasukinnya. Nah, lanjut. Angka 4 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang desigram. Nah, di sebelahnya, di depannya. Nah, selanjutnya, karena satuan berat yang ditanya adalah dekagram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekagram. Nah, jadi setelah dimasukkan, angka yang tadi itu diturunkan ke bawah. Lalu selanjutnya ditambah 0, angka 0, sampai ke lubang yang ditanya, yaitu adalah dekagram. Nah, jangan lupa disisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nih, di sini disisipkan komanya. Nah, ini sudah selesai. Jadi, konversi dari 49 centigram adalah 0,049 dekagram. Nah, itu untuk soal yang pertama dari satuan berat. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 2 dari satuan berat. Nah, untuk soal yang kedua ini ialah 63 gram titik-titik ke kilogram. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang soal pertama tadi, menggunakan konsep Dakota. Nah, sama juga, terus kita jawab. Nilai tempat satuan pada soal itu adalah angka 3. Nah, jadi 3 itu sebagai nilai tempat satuan. Nah, angka 3 ini sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang gram. Nih, lubang gram. Terus, angka 6 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang dekagram. Nah, di sini. Nah, selanjutnya, karena satuan berat yang ditanya adalah kilogram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan kilogram. Nah, ini dimasukkan. Ini setelah ditulis diturunkan ke bawah, lalu kolom selanjutnya diberi angka 0 sampai satuan yang ditanya, yaitu kilogram. Jadi di sini berhentinya. Terus jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0 di sini. Nah, ini sudah selesai. Jadi, konversi dari 63 gram adalah 0,063 kilogram. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya, lanjut ke materi yang ini, yang selanjutnya, satuan luas. Selanjutnya untuk yang kedua itu satuan luas. Nah, saya mengambil contoh 37 CA ke titik-titik hektar. Nah, penyelesaiannya sama juga dengan menggunakan konsep Dakota. Terus kita jawab, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 7. Nah, angka 7 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang CA. Nih, di sini. 7 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang CA. Nah, selanjutnya, angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang DA. Di sini. Nah, keduanya sudah dimasukkan. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah satuan luas hektar,
maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan hektar. Nah, nilai yang tadi ini yang sudah dimasukkan ke dalam kolom diturunkan ke bawah. Kemudian ditambahkan angka 0 untuk kolom berikutnya sampai ke lubang yang ditanya, yaitu adalah lubang hektar. Nah, jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Di sini diletakkan. Terus, jadi ini sudah selesai. Jadi, konversi dari 37 CA adalah 0,0037 hektar. Nah, itu merupakan soal yang pertama dari satuan luas. Soal yang nomor 2 dari satuan luas itu adalah 18 are ke titik-titik KA. Nah, penyelesaiannya sama, menggunakan konsep Dakota. Terus, kita jawab. Nah, nilai tempat satuan pada soal itu adalah angka 8. Nah, angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang are. Nah, angka 8 dimasukkan ke lubang are. Terus, angka 1 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang DAA. Nah, di sebelah sini. Lalu, kemudian, karena yang ditanya adalah satuan luas KA, maka masukkan angka 0 maksudnya pada lubang dakon sampai ke lubang satuan KA. Terus jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, jadi tadi angkanya sudah diletakkan sesuai dengan kolomnya, kemudian diturunkan ke bawah. Lalu kotak selanjutnya diberi angka 0, terus sampai ke lubang yang ditanya, yaitu lubang KA. Terus diberi tanda koma di sebelah angka 0. Terus ini sudah selesai. Nah, jadi konversi dari 18 are adalah 0,018 KA. Ini salah ya saya. Ini KA. Oke. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjutkan nanti ke materi yang kedua. Nah, untuk materi yang kedua ini yaitu satuan volume. Nah, saya mengambil soal untuk yang pertama ini 19,8 dam kubik ke L. Terus penyelesaiannya sama seperti tadi, menggunakan konsep Dakota. Nah, terus kita jawab. Nilai satuan tempat pada soal adalah angka 9. Di sini angka 9-nya. Terus angka 9 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang dam kubik di sini. Nah, angka 1, terus selanjutnya ya. Angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dakon. Nah, di sini karena ini nggak ada keterangannya, jadi saya buat ke lubang dakon. Di sini. Nah, terus angka 8 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang dakon. Sama juga, di sini juga nggak ada keterangan, jadi saya langsung aja tulis ke lubang dakon. Nah, terus selanjutnya mereka diturunkan. Nilai ini tadi diturunkan ke bawah. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah satuan volume L, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan L. Nah, setelah diturunkan, dimasukkan angka 0 sampai ke lubang yang ditanya, yaitu adalah lubang L. Nah, ini sudah selesai. Jadi, konversi dari 19,8 dam kubik adalah 19.800 L. Nah, itu untuk soal yang pertama dari satuan volume. Untuk soal yang kedua ini dari satuan volume itu saya mengambil 15,5 HL ke titik-titik ml. Nah, penyelesaiannya sama menggunakan konsep Dakota. Nah, cara jawabnya juga sama seperti yang tadi. Nilai satuan tempat pada soal adalah angka 5. Jadi, angka 5 itu sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang HL. Yang di sini.
Nah, terus angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang KL di sini. Nah, kemudian angka 5 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang DAL di sini. Nah, ini untuk pertamanya nih. Terus angka yang di atas ini kemudian diturunkan ke bawah. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah satuan volume ml, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan ml. Nah, jadi setelah angka yang di atas diturunkan, kemudian dimasukkan angka 0 ke lubang dakon sampai yang ditanya, yaitu adalah lubang ml. Nah, terus ini sudah selesai. Nah, jadi konversi dari 15,5 HL adalah 1.550.000 ml. Nah, itu untuk soal yang nomor 2 dari materi 2 satuan volume. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu ke materi yang ketiga. Nah, materi ketiga itu Romawi dan desimal. Nah, dari materi ini, di sini ada dua konsep maksudnya. Nah, ada konsep pertama dan ada konsep yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan konsep yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk konsep yang pertama itu tulis dalam bentuk desimal. Ini contohnya saya mengambil soal seperti ini. CML triple X II sama dengan titik-titik berapakah? Nah, terus penyelesaiannya aturan penulisan bilangan menggunakan Romawi. Nah, terus kita jawab CML triple X II sama dengan karena M lebih besar daripada C, di sini ditulis dikurang, kecuali kalau C-nya di depan M baru ditambah. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Terus selanjutnya L itu adalah 50. Terus X 10 sama 10-nya triple 3 maksudnya. Terus ditambah II 11. Nah, kemudian di sini diperkecil lagi. Nah, 1000 dikurang 100 masih tetap ini di bawah ya. Terus yang ini diselesaikan terlebih dahulu. 50 tetap karena 50 ada bilangan Romawinya. Nah, sedangkan yang 10 ini dikecilkan lagi. Di sini. Jadi ditambahin menjadi 30. Terus ditambah 1 itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maksudnya ini diperkecil lagi ke bawahnya. Nah, terus 1000 dikurang 100 itu hasilnya 900. Terus ditambah 50 itu ditambah sama 30. Jadinya 80. Terus ini diturunkan jadi ditambah 2. Nah, jadi 900 ditambah 80 ditambah 2 itu hasilnya 982. Nah, penulisan untuk konsep yang pertama itu seperti ini. Nah, jadi bentuk desimal dari CML triple X II adalah 982. Nah, begitu untuk konsep yang pertama. Lanjut ya, untuk konsep yang kedua. Konsep kedua itu tulis dalam bentuk Romawi. Nah, kalau di atas itu menggunakan bilangan Romawi, nah di sini menggunakan bilangan biasa. Terus penyelesaiannya sama, aturan penulisan bilangan menggunakan Romawi. Terus kita jawab 1050 sama dengan 1000 ditambah 50. Kita pecahkan dulu karena 1000 itu ada bilangan Romawinya, sedangkan 50 juga ada. Jadi lebih mudah gitu kalau misalnya dipecahin dulu supaya tahu ada atau tidaknya bilangan Romawi tersebut. Kalau tidak ada, dikecilkan lagi, makin dikecilkan sampai ketemu bilangan Romawi tersebut. Nah, jadi 1000 itu lambangnya M Romawinya, sedangkan 50 itu adalah L. Jadi bentuk bilangan Romawi dari 1050 adalah ml. Nah, itu untuk penjelasan dari materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang keempat. Untuk materi yang keempat ini sifat-sifat jajar genjang. Terus, nah ini sifatnya diantaranya ada sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Nah, misalnya sisi dari A sama B
sejajar dengan C sama D. A sama B sejajar sama C sama D. Terus ada lagi A sama D sejajar sama panjang juga dengan B sama C. A sama D sejajar dengan B sama C. Nah, terus lanjut untuk sifat yang kedua. Terus sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180. Artinya sudut A itu ditambah sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180. Artinya sudut A 180, terus sudut B juga 180, sudut C juga 180, sedangkan sudut D juga 180. Nah, ini yang dikatakan sudut-sudut berdekatan berjumlahnya 180. Jumlahnya berdekatan ya. Terus untuk sifat yang ketiga ini, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, maksudnya begini. Jadi segitiga ACD sama dengan segitiga ABC. Nah, ini membagi antara segitiga ini dan segitiga ini. ABC. Nah, terus segitiga ABD sama membagi antara sama dengan BCD. Segitiga BCD. Nah, itu penjelasan untuk sifat yang ketiga. Nah, sifat yang kelima itu diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Misalnya AO sama dengan OC, AO sama dengan OC, terus BO sama dengan OD. Nah, lanjut ya. Sifat yang keempat yaitu sudut yang berhadapan besarnya sama. Maksudnya besarnya sama, sudut A itu besarnya 60. Sudut A besarnya 60 maksudnya. Terus karena sudut A itu berhadapan dengan sudut C, jadi sudut C juga 60. Nah, terus yang D, sudut D itu 120. Terus karena sudut D berhadapan dengan sudut B, jadi sudut B juga besarnya 120. Nah, ini yang dikatakan sudut yang berhadapan besarnya sama. Sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam itu mempunyai simetri putar tingkat 2, yaitu misalnya A ke C. Jadi dari A ke C. Nah, terus B ke D, B ke D. Itu jadi satu simetri putar. Nah, terus selanjutnya C ke A, C ke A. Terus dan D ke B, D ke B. Itu juga jadi satu simetri putar. Jadi jumlahnya jajar genjang ini mempunyai 2 simetri putar. Nah, itu dari penjelasan untuk materi 4, sifat-sifat jajar genjang. Nah, untuk materi yang kelima ini membahas tentang luas dan keliling jajar genjang. Yang pertama itu adalah luas. Nah, saya mengambil contoh, misalnya Umam mengecat dinding yang berbentuk jajar genjang dengan panjang 5 meter dan tinggi 2 meter. Berapakah luas dinding yang dicat Umam tersebut? Nah, untuk yang pertama kita cara mengerjakannya, kita tulis dulu, diketahui A itu adalah alasnya 5 meter, sedangkan T untuk tingginya itu di sini 2 meter. Jadi ditulis 2. Terus yang tahap yang kedua yaitulah ditanya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah luas dari dinding yang dicat Umam. Nah, terus kita jawab
untuk rumus luas sendiri itu ialah A alas kali tinggi, jadi A kali T. Terus di bawahnya dijawab, dimasukkan angkanya. A itu 5, sedangkan T itu 2. Jadi 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, jadi luas dinding yang dicat umam adalah 10 meter persegi. Nah, itu dari materi luas. Nah, untuk materi selanjutnya itu ialah keliling. Nah, jadi saya mengambil soal tentukan keliling dari jajar genjang berikut ini. Nah, di sini sudah diketahui sisi dari CF itu 7 cm dan CD itu 15 cm. Lalu untuk pengerjaannya sama dengan yang luas. Yang pertama itu kita tulis dulu, diketahui sisi CF sama dengan sisi ED, yaitu 7 cm, karena sisi CF dan sisi DE ini sejajar karena sama. Nah, sedangkan untuk sisi CD sama dengan sisi EF, yaitu 15 cm. Sama juga seperti yang ini, karena sisi CD dan sisi EF itu sama sejajar. Nah, jadi karena sisinya sudah diketahui, sekarang lanjut untuk yang ditanya. Yang ditanya dalam soal tersebut itu ialah berapa kelilingnya. Nah, terus kita jawab. Rumus keliling itu 2 dikali CD ditambah CF. Nah, selanjutnya CD ini 15 cm. Yang di sini dimasukkan ke dalam sini. Terus CF itu 7 cm dimasukkan. Nah, 15 ditambah 7 itu hasilnya 22. Nah, jadi yang 2 ini tadi 2 dikali 22 itu hasilnya 44. Nah, sudahlah diketahuilah hasil kelilingnya tersebut 44 cm dari jajar genjang tersebut. Berikut penyelesaiannya. Jadi, keliling dari jajar genjang tersebut adalah 44 cm. Baiklah, sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari PGRI kelas 3D. Nah, di video ini dibuat dan materi matematika. Adapun luas ini ujian Agustus. Nah, sekian dari penjelasannya. Baiklah, untuk yang materi pertama itu adalah satuan berat dan satuan berat. Yang pertama saya akan bahas yaitu yang pertama itu satuan beras. Gambar-gambar dia.